Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Rumah Sisa, channel yang akan membahas tentang kegiatan sehari-hari dari seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua anak kembar tanpa ART. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan yang pasti harus tetap semangat. Share aktivitas aku hari ini. Jadi ini aku sekarang lagi setrika. Ya iyalah, udah jelas ya setrika ya. Ini aku setrika itu sore hari teman-teman. Biasanya kan aku kalau setrika kalau nggak siang ya malam gitu ya setelah si kembar tidur. Tapi hari ini berhubung si kembar tadi tuh udah selesai aku mandiin, udah rapi semua lah gitu. Aku juga udah beberes tadi. Dan ini sambil nunggu waktu maghrib aku mau setrika dulu. Si kembar juga lagi anteng, mereka lagi mainan sendiri sambil nonton TV di depan. Pokoknya pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu ya pasti nggak jauh-jauh dari setrika, nyuci baju, nyuci piring, masak, ngurusin anak, beberes rumah, kayak gitu setiap hari ya teman-teman. Kadang tuh ada ya rasa bosen gitu. Teman-teman juga bosan gak sih? Pekerjaan yang monoton seperti itu aja ya, manusiawi lah ya teman-teman ya kalau bosen. Aku pun juga pernah gitu ya, bukan pernah juga sih, sering sebenarnya sering gitu ya merasakan bosen dengan pekerjaan yang gitu-gitu terus. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita sebagai seorang ibu rumah tangga itu kan juga harus siap dengan semua resikonya gitu. Sejak aku menjadi seorang ibu rumah tangga, aku tuh jadi mikir ya, ternyata pekerjaan ibu rumah tangga itu nggak cuman itu aja gitu loh, yang katanya orang pekerjaan ibu rumah tangga itu loh cuman gitu-gitu doang gitu. Ternyata itu banyak banget ya teman-teman ya, kalau misalnya kita hitung-hitung ya. Bisa dibilang kita itu bekerja itu 24 jam dan itu setiap hari, nggak ada libur. Kalau misalnya seorang yang kerja di kantoran itu kan pasti ada ya hari libur gitu. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga itu kayaknya itu nggak ada gitu ya waktu libur gitu. Yang ada itu cuman waktu istirahat beberapa jam doang. Setuju nggak sih teman-teman? Kayak misalnya nih kalau siang hari gitu ya, niatnya itu pas anak-anak udah pada tidur, kita niatnya itu pengen tiduran juga, istirahat. Tapi kadang tuh mengingat, oh iya belum cuci piring, oh iya belum setrika, oh iya belum nyuci, kayak gitu jadi nggak jadi tidur gitu loh ujung-ujungnya. Tapi menjadi seorang ibu rumah tangga itu juga ada enaknya ya. Kalau kita mengerjakan semua pekerjaan ini dengan ikhlas, insya Allah nanti kita akan dapat pahala yang berlimpah ruah. Amin ya. Oke, tadi tuh aku sudah selesai setrika. Lanjut, ini aku mau pasang sarung bantal dulu. Jadi semalam itu si Ade pas tidur tuh tiba-tiba itu muntah gitu teman-teman. Gak tahu kenapa ya, mungkin kayak keselak gitu ya, dari batuk-batuk dan muntah. Itu kena si bantal ini. Sama kasur sih sebenarnya, kasurnya si Ade yang pink itu, yang kasur favoritnya mereka, favoritnya Ade maksudnya ya, itu jadi kotor semua gitu. Untung si adik itu kan kalau tidur sukanya di bawah gitu ya, jadi di kasur lipat. Si adik tuh nggak suka suruh tidur di kasur gini tuh, dia nggak mau, maunya di bawah. Nah ini aku mau beresin dulu ya mainannya si kembar bareng sama si adek, karena habis ini kita tuh mau makan. Biasalah ya kalau habis maghrib itu si kembar tuh aku suruh untuk makan dulu. Dan di sini aku mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sebenarnya ya. Jadi karena beberapa temen gitu ya pernah nanyain gitu, kenapa sih kok si kembar ini ditidurin cepet gitu. Jadi si kembar itu emang dari dulu ya teman-teman, mulai dari mereka itu bayi sampai sekarang itu aku biasakan untuk tidur cepet gitu. Jadi sebelum jam 8 malam itu mereka pasti udah pada tidur. Jadi biasanya sih setelah isya gitu ya, setelah isya kita sholat terus masuk kamar udah tidur deh gitu. Jadi nggak ada tuh mereka yang masih mainan di luar lah, terus tidurnya malam sampai tengah malam, itu mereka itu nggak pernah ya kayak gitu. Kecuali kalau mereka itu siangnya tuh tidur, maksudnya mereka tuh baru bangun misalnya jam 5 sore, jam setengah 5 sore. Nah itu udah alamat pasti tidurnya itu malam banget. Makanya aku jarang banget nidurin mereka tuh siang. Lagian mereka juga nggak mau ya kalau disuruh tidur siang, jadi biar malamnya tuh bisa tidur cepet. Nah, aku melakukan itu semua itu juga ada tujuannya ya teman-teman. Selain membiasakan mereka untuk tidur lebih cepat, kan masih kecil juga ya teman-teman ya. Mereka itu butuh waktu untuk istirahat. Setahu aku itu kalau umur-umur sekembar gini ya, itu satu hari itu minimal mereka tuh harus tidur tuh 8 jam.
Berhubung mereka itu nggak pernah tidur siang, makanya kalau malam itu selalu aku ajak mereka untuk tidur lebih awal. Tujuannya selain membuat mereka itu lebih disiplin ya, jadi udah tahu gitu ya, oh udah malam waktunya tidur gitu. Itu tujuan aku, selain itu juga untuk me time-nya aku ya teman-teman. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan rasa bosan setelah seharian bekerja, ngurusin anak, ngurusin rumah, beberes dan lain-lain. Jadi malam hari itu waktunya aku untuk beristirahat dengan tenang tanpa gangguan mereka. Jadi sengaja ya mereka itu dari dulu aku tidurin cepet setelah maghrib. Biasanya maghrib gini ya teman-teman ya. Mau maghrib gini itu kan setelah sholat, terus mereka aku ajak untuk makan malam dulu. Nah setelah makan nanti tuh udah selesai, kita ke atas terus pipis, sikat gigi, habis itu sholat isya, setelah itu baru masuk kamar dan tidur. Masuk kamar pun itu juga nggak langsung tidur ya teman-teman. Jadi biasanya sebelum tidur itu mereka tuh minta dibacain buku. Kalau enggak, kalau moodnya mereka tuh lagi bagus, ya udah kita ngaji dulu. Kalau yang ini tadi mereka tuh mintanya ngaji sebelum makan. Ya sudahlah, tadi tuh setelah aku selesai setrika, habis itu aku ngajarin mereka buat ngaji. Alhamdulillah kalau si adik itu udah Iqra 3 ya teman-teman. Tapi kalau si Mbak Zianya ini masih Iqra 2. Tapi tinggal beberapa halaman lagi sih udah Iqra 3. Jadi seperti itu ya teman-teman cara aku untuk mengatasi kebosanan. Karena kalau mereka itu belum tidur, otomatis aku juga harus nemenin mereka bermain lagi. Jadi nggak ada waktu gitu loh untuk aku sendiri. Kalau mereka sudah tidur kan aku bebas ya. Aku mau mainan HP, kayak aku mau nonton TV, mau ngapain itu bebas gitu loh. Kalau udah mereka tuh udah tidur. Makanya aku sengaja ya dari dulu tuh selalu nidurin mereka tuh lebih cepat. Jadi waktu aku me time jadi lebih lama gitu. Nah biasanya aku kalau misalnya lagi bener-bener suntuk banget gitu ya, itu waktu mereka itu udah tidur, aku biasanya sih ke dapur terus bikin cemilan-cemilan apa gitu ya. Sebenarnya bukan cemilan sih teman-teman ya, makanan berat kali. Aku biasanya suka bikin mie instan gitu ya, bikin mie instan yang pedas gitu. Jadi biar pusingnya hilang gitu ya. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Nah ini tadi si kembar udah selesai makan, aku juga udah selesai beberes dapur. Tapi suami emang belum pulang kerja ya teman-teman. Kalau pulang kan selalu malam, apalagi ini hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya suami tuh waktunya main badminton. Kalau udah main badminton itu biasanya pulangnya malam banget sih, sekitar jam setengah 9, jam 9 gitu baru pulang. Ini tadi si kembar udah pipis, udah sikat gigi. Jadi dari dulu emang aku biasain ya teman-teman, sebelum tidur itu pasti mereka sikat gigi dan pipis. Karena udah kebiasaan gitu ya, kadang mereka itu kalau udah selesai makan terus naik, tahu-tahu tuh udah pada di kamar mandi gitu. Udah pada antri mau pipis mau sikat gigi. Jadi karena udah kebiasaan gitu kali ya, jadi mereka udah ngerti sendiri. Nah ini kita udah sholat isya juga, terus ini masuk kamar, biasalah baca-baca buku, terus ini sambil mijetin. Jadi si kembar tuh suka banget ya dipijetin sebelum tidur, terus kakinya juga dikasih minyak, itu mereka tuh seneng banget. Kalau si Mbak Zia ini sukanya ini pakai minyak telon, kalau nggak minyak kayu putih. Tapi kalau si Ade ini pakainya minyak kutus-kutus. Nah itu si Ade tadi habis ngambil minyaknya di kamar mereka. Karena kalau si Ade ini tuh nggak kuat ya teman-teman kalau dikasih minyak telon atau minyak kayu putih, karena kulitnya dia tuh lebih sensitif gitu daripada si Mbak Zianya. Apalagi si Ade nih ya, dia tuh seneng banget kalau dipijetin punggungnya, kakinya gitu. Kayak bundanya ya, bunda juga seneng banget kalau dipijet. Enak gitu ya, apalagi kalau di bagian telapak kaki dipijet itu rasanya kayak seluruh badan gitu dipijet. Ini dia tuh seneng banget kalau dikasih minyak ini sebelum tidur, jadi biar tidurnya juga nyenyak, nggak kebangun-bangun gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya sharing pengalaman aku untuk mengatasi kebosanan menjadi seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya setiap hari begitu-gitu aja. Semoga sharing aku ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita sebagai ibu rumah tangga pokoknya harus tetap semangat ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.